bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Yuk, semuanya. Angkat tangan saja buat Tuhan. Kuat dari dosa, kasih yang menemukanku akan berhenti terpuji, meninggikan namamu selalu, menarik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkai dan syukurku, ku tak akan berhenti terpuji, meninggikan namamu selalu, menarik memuliakan dan syukurku, ku tak akan berhenti terpuji, meninggikan namamu selalu, karena sangat besar bagiku. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala sekalian isinya, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang penuh kuasa, kami mengucap syukur, rahmat dan anugerah kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Kami mengucap syukur tiada hentinya. Jikalau pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, oleh karena anugerah-Mu, keselamatan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Karena itu kami bersyukur pada saat ini, sore hari ini, sebentar bersama-sama kami akan menerima firman-Mu. Biarlah setiap berita firman yang kami dengar, biarlah firman itu meneguhkan, menguatkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami terikat akan dilepaskan, dan bahkan mereka yang mengalami kedukaan dihiburkan, dan Tuhan memberikan kekuatan. Segala ada sihir jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami terhadap firman Allah, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Kami tolak semuanya. Biarlah kami masuk di dalam hadirat Allah, sehingga Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan bicara di dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada pemain musik yang luar biasa, Wehan Segar, dan mempunyai suara emas yang luar biasa, khususnya Bapak Gembala yang suaranya emas yang luar biasa. Tuhan memberkati. Dan saya dulu
punya teman juga nyanyi rekaman, tiba-tiba sekali waktu meledak. Kita berdoa sekali waktu kasetnya Bapak Pendeta Yon Suryono akan meledak sekali waktu, sehingga berkat Allah anugerah melimpah atas kita. Amin saudara. Puji Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan, mungkin sebagian sudah tahu. Nama saya Putu Subawe, nama baptisannya Yeremia, dan saya orang Bali asli, tapi hampir sebagian besar tinggalnya di Jawa dan di luar Pulau Bali. Jadi kalau ada sedikit-sedikit bicara saya yang gak mepet-mepet kata orang Bali, kalau di sini ada orang Bali ya, kalau di luar Pak Gede ada orang Bali kalau ibadah sore ini ada, wah itu orang Bali ya. Ternyata istrinya Bapak orang Bali kok nggak bilang-bilang. Puji Tuhan, pada kesempatan saya Pak, saya dapat waktu berapa menit Pak. Soalnya begini, kalau pendeta waktu belajar teologi dan homiletik baru naik mimbar itu kepingin cepat turun. Tapi kalau sudah sering khotbah, kadang-kadang sudah di mimbar lupa turun. Nah itu masalahnya. Jadi salah satu kelemahan daripada hamba Tuhan, kekurangan, namanya salah satu Galatia pasal 5, kekurangan buah roh, yaitu penguasaan diri. Biasanya kurangnya itu penguasaan diri. Kalau sudah di atas mimbar lupa, kalau sudah berdiri lupa duduk. Itu bermasalah. Jadi kalau saya biasanya di tempat kami pelayanan itu ada di belakang dikasih tanda. Jadi kalau sudah lewat misalnya berapa menit, ini sudah setengah jam. Lalu kemudian kurang 15 menit, kali waktu ada pendeta protes karena habis jamnya Pak sudah selesai. Dia bilang sebentar dulu, Tuhan masih bicara. Saya nggak marah-marah. Lalu saya tanya, karena dia sopir ke Singaraja, saya ajak bilang, Pak, waktu Pak mau nyetop kok pendetanya nggak mau. Untung saya nggak jawab. Tuhan bicara suruh berhenti, untung begitu katanya. Jadi penundukan diri masih jalan. Ya puji Tuhan. Karena akhir ini kebanyakan tema khotbahnya yang disampaikan oleh hamba Tuhan pasti di sekitar masalah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti masalah COVID. Itu biasanya seperti itu. Nah, saya agak saya salut juga karena di tempat ini tidak peduli dengan adanya COVID. Pak, saya terus saja ibadah pagi sore. Saya hampir setahun itu online ibadahnya. Baru 2 minggu yang lalu kami secara offline sudah ibadah dan tetap jaga protokol kesehatan. Jadi tetap mesti ibadah. Dimanapun kita bisa beribadah. Mau di gereja, mau di rumah juga tetap bisa beribadah. Jadi kalau sudah terbiasa dengan online, kadang-kadang nanti sudah lupa dengan ibadah ke gereja. Nah, jadi sekarang di akhir zaman ini ada tipe 2 orang yang memang seperti itu. Waktu keponakan saya jualan jeruk peras, sekali waktu Pak Gembala telepon secara video call dengan saya, lagi saya ada di jualan jeruk peras di Renon. Lalu di situ keponakan saya almarhum punya keponakan dulu, itu cerita, dia bilang begini, Pak, Om, sekarang ada 2 yang mendapatkan di dalam kekristenan. Yang pertama, yang tadinya melayani luar biasa dengan segala kemampuannya, karunianya, lalu kemudian keuangannya, dan melayani, tiba-tiba dia tidak melayani, tidak ke gereja lagi karena dia kecewa. Lalu kemudian tidak ada lagi pernah ke gereja, online pun enggak, pokoknya enggak suka dia ibadah. Tetapi ada tipe yang kedua. Sekarang justru ada banyak orang di dalam kesulitan, di dalam kebuntuan, mereka tidak menemukan jalan apa yang harus dilakukan. Justru saat dia sedang mencari Tuhan, dan bahkan dia sekarang mau cari yang namanya Tuhan Yesus, cari gereja, dan bahkan ada orang yang tidak pernah namanya kenal gereja, tidak pernah Tuhan Yesus, sekarang tiba-tiba muncul. Itu terjadi. Nah, kita berdoa karena dunia ini dalam masa kegelapan. Makanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah sekarang ini garam dan terang pada saat puasa dunia sekarang mengalami kegelapan. Nah, tema khotbah saya tidak bawa PowerPoint karena 2 hari yang lalu sudah saya pakai manual saja. Tema khotbah saya sampaikan,
adalah menjadi tegar di dalam masa kesulitan. Judulnya adalah tegar di masa kesulitan. Apa itu tegar? Tahu? Bapak Yesus, tegar itu artinya terang dan garam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, karena kita ini, Rasul Paulus berkata, kita diperhadapkan dua hal di dalam kekristenan kita. Yang pertama, Rasul Paulus berkata, jikalau aku jauh lebih baik pergi ke surga, karena di sana jauh lebih baik. Tetapi karena aku mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka sekarang di dunia ini harus saya memberikan buah. Ada dua hal. Paulus didesak di dua hal, yaitu yang pertama, jauh lebih baik ke surga. Tetapi apabila saya masih hidup dalam dunia, berarti saya harus mempunyai tanggung jawab, yaitu berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara sekalian, biar interaktif. Saya mau tanya, kira-kira pilih yang satu atau yang dua? Pilih ke surga, kita beres semua urusan. Lalu yang kedua, ada di dalam dunia, tapi punya tanggung jawab untuk berbuah. Kira-kira pilih yang mana, Pak, Bu? Kira-kira pilih yang mana? Kalau saya, jujur saja, saya kepingin masih hidup. Kalau saya pilih yang kedua. Tapi ada tanggung jawab, harus berbuah. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu dalam Filipi pasal yang ke-1. Filipi 1 mungkin bisa ditampilkan. Filipi 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Bisa ya? Kita akan baca bersama-sama saja biar kita diberkati. Ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Terus, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, tadi dikatakan kita mesti berbuah. Bagaimana caranya kita hidup memberikan buah di dalam kehidupan kita? Kalau kita saat sekarang menjadi orang Kristen, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang latar belakang lahirnya Kristen dari kecil? Angkat tangan. Wah, banyak ternyata. Lahir dari Kristen, tetapi sekolah minggu juga, remaja, pemuda, sampai dewasa. Lalu kemudian yang bukan Kristen, angkat tingkat latar belakang bukan Kristen. Banyak juga jiwa baru ya. Wah, mantap, luar biasa. Ini saya angkat dulu yang latar belakang belum Kristen, yang tidak Kristen, latar belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya berdoa yang 7 menjadi 14. Amin. Karena apa? Firman Tuhan, saya latar belakang yang bukan Kristen, tapi satu punya keyakinan begini: jikalau satu orang diselamatkan, maka seluruh isi rumah tangganya akan diselamatkan. Amin. Saya berdoa untuk itu karena sekali waktu saya ini keluarga latar belakang Bali ya, tahu kan agamanya Bali. Jadi waktu saya percaya sendirian, lalu pendetanya yang membimbing saya karena sendirian, Pak, Dek, lebih baik Dek tunggu saja sampai bapakmu itu ikut dan keluargamu ikut, dan semua kalau sendirian kamu repot, katanya dia bilang begitu. Dan saya apakah yakin, tapi meyakinkan diri terus berdoa. Waktu itu saya belum dibaptis, tapi terus saya berdoa menggunakan dan memanggil nama Tuhan Yesus. Dan setelah saya percaya dan seandainya, karena bapak saya ini otoriter, sedikit salah ditempeleng, sedikit salah ditendang, itu bapak saya otoriter begitu. Tapi waktu saat saya berdoa, saya doakan bapak saya, jikalau bapak saya ini kepala, semua takut, istri, anaknya semua pada takut. Jangankan kita yang takut, anjing pun datang masuk ke kamar, saudara.
Oh, kalau di sini anjingnya kalau datang saya udah tahu, ada namanya sama Ciko, cuman mirip atau yang mana Derry, yang mana Ciko. Pokoknya panggil saya, tapi ini ekornya. Jadi waktu saya ingat bahwa kalau bapak saya bertobat, pasti istrinya, anaknya semua ikut. Akhirnya saya ingat dengan ular, kalau pegang kepala ular, ekornya pasti ikut. Dia bilang, saya dalam hati saya begitu. Akhirnya saya berdoa. Ternyata waktu saya tawarkan keselamatan kepada bapak saya, dan bapak saya terima Yesus dan bertobat menjadi anak Tuhan, dan bahkan istri anaknya semua menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa di tempat ini supaya satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya akan diselamatkan. Amin. Imani, saya percaya itu. Dari Filipi pasal yang 1 katakan bahwa dihadapkan dua pihak, yaitu dua hal, yaitu kita harus memberikan buah. Bagaimana kita harus berbuah? Yaitu kita harus menjadi garam dan terang. Banyak orang Kristen kadang-kadang justru tidak menjadi terang, justru tidak menjadi contoh. Mari setiap kita, kalau kita berbuah, bukan hanya kita bersaksi, tapi bukan hanya kita menginjili orang. Dan bahkan sekali waktu saya ada kesaksian seseorang, dia katakan begini, waktu ada seorang bapak menabrak anak kecil lagi jualan. Saya di Pantai Lovina, di situ ada sering anak jualan kaki lima itu, dia dagang, lalu ditabrak salah seorang bapak, lalu jatuh berantakan. Lalu anak ini marah-marah, dan bukan marah-marah, dia nangis. Terus kemudian ada seorang, bukan bapak ini yang nabrak yang mengganti, tapi ada orang, dia bilang, "Dek, itu biaya itunya harganya kamu kan cek tol." "Iya." "Itu berapa harganya?" "Ya dihitung-hitung semua sekian." Lalu bapak ini mengeluarkan uang. "Kamu jangan nangis. Nah, saya ganti semua barangmu dan kamu bawa, dan ini setor untuk." Tahu-tahu anak ini bilang begini, "Bapak itu pasti Kristen ya." Katanya, waduh, itu luar biasa. Tanpa ngomong, tanpa cerita. Lalu dia bilang, "Ganti. Nanti berdoa supaya anak-anak Tuhan di sini kalau ada masalah, terus tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang mempunyai suatu kasih Kristus menjadi terang dalam hidup saudara." Begitu sangat. Tapi jangan sembarangan juga sengaja nabrak lalu diganti. Nah itu bikin-bikin namanya. Jadi nggak bisa. Jangan bikin-bikin, tetapi betul-betul memang mempunyai suatu kebetulan. Nah, kalau orang seperti ini, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita adalah orang yang menjadi terang. Kapan kita menjadi terang? Nah, saya akan kita akan membaca dulu di Yesaya 60 ayat 1 sampai ke 3. Kapan kita menjadi terang? Kita baca dulu di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama supaya interaktif. 1, 2, 3. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Terus, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Terakhir, "Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu." Kalau kita membaca di ayat yang lain, saudara, biasanya ini tema khotbah waktu Natal. Biasanya orang Kristen terang bercahaya waktu Natal. Seharusnya orang Kristen itu menjadi terang di dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Bukan menunggu Natal baru bagi sembako, begitu Natal baru jadi berkat. Enggak, di dalam kehidupan orang Kristen kapan saja, di mana saja harus jadi terang, harus menjadi berkat. Amin. Siap? Kalau kita menjadi orang Kristen, ini bukan khotbah Natal. Waktu saat kapan kita menjadi terang, waktu kegelapan menguasai bumi. Sekarang ini dunia ini dikuasai kegelapan. Kita tidak pernah tahu, tiba-tiba COVID datang menyerang setiap orang. Dan bahkan waktu divaksin, dia pikir sudah selesai divaksin. Gembala senior saya habis vaksin kedua kali, tiba-tiba positif. Saya heran juga, padahal sudah divaksin kedua kali. Karena memang kalau orang divaksin itu, di sini sudah ada yang divaksin? Sudah ya?
Udah ya. Jadi kalau orang divaksin, rupanya setelah divaksin memang harus istirahat, tidak boleh capek. Nah itu sedang memproduksi. Nah gembala senior saya waktu itu mau menikahkan anaknya yang perempuan, itu tanggal 2 kalau tidak salah, hari Selasa. Hari Senin itu sudah persiapan semua, tapi waktu periksa ada demam, waktu periksa ke dokter ternyata positif. Jadi keluarganya sudah datang semua persiapan. Pak Arifin yang nikahkan memberkati, tapi waktu itu batal semua. Anaknya ini nangis. Lalu kemudian bapaknya bilang, seandainya saya saja yang COVID tidak apa-apa, gak hadir, yang penting anakku ini sedang penentuan. Ternyata anaknya juga positif. Jadi kasihan juga. Itu sudah biaya, semua sudah dilengkapi semua. Walaupun mereka nikah dengan keluarga saja, karena supaya tidak ada kerumunan. Ternyata positif. Nah itu sudah vaksin dua-duanya kedua kalinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang imun tubuh kita harus dijaga. Kita harus, makanya sering saya ini suka olahraga. Nah, saya kadang-kadang ditelepon, Pak di mana? Saya di Renon. Kadang-kadang nyusul Bapak Gembalanya. Jadi di situ olahraga, lalu kemudian berjemur. Nah sekarang ada juga tempat berjemur, terus minum vitamin yang baik, dan supaya kita terjaga, imun tubuh kita terjaga. Tapi satu, kalau iman kita kuat, imun kita semakin bagus. Amin. Jadi kita harus imannya kuat, imunnya. Nah waktu saat teman kami juga kena COVID, karena beliaunya ini juga tidak terbuka. Waktu saat dia di karantina, dia masuk rumah sakit, lalu kemudian paru-paru jantung sudah menggerogoti. Teman saya dari Roxanne menikahkan anak ini sudah selesai, lalu MC-nya di Sanusi itu orang Kupang, Pak Markus namanya, itu dia bilang COVID juga, kanan kiri. Waduh, kita bertaruh nyawa di rumah sakit. Sebelah kanan saya tiba-tiba meninggal karena COVID. Tiba-tiba sebelah kiri saya meninggal. Saya kuat berdoa, saya menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan roh bersuka cita. Ternyata selamat. Orang ini sekarang sudah negatif dan sekarang sudah kembali melayani. Jadi Gembala Senior juga sudah melayani. Dan Pak Gembala juga pernah cerita bilang kalau orang itu sekarang kematian itu luar biasa. Ada orang, saya punya teman yang punya ahli omset, itu juga kena COVID di karantina di Bethesda, rumah sakit di Jogja. Dia membayar 200 juta. Lalu kemudian sekarang sudah positif, sudah negatif, sudah selamat, sudah melayani kembali seperti biasa. Tapi ada orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, harga 1,5 M dia suntik harga 9 juta, sekarang orangnya meninggal. Jadi tidak ada jaminan orang itu kekayaan, tidak ada jaminan orang itu punya uang. Sekarang tidak ada jaminan keuangan, kekayaan, ada jaminan. Jaminan kita hanya ada satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bahwa Yesus Kristus adalah jaminan kita. Jadi kita berharap, berdoa. Kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup sekarang, berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kita panjang umur dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan kita menjadi terang. Jadi menerangi. Waktu kapan? Waktu saat kegelapan menguasai bumi. Dikatakan orang pada saat sekarang kegelapan menguasai. Orang sekarang dalam tertimpa ketakutan. Di mana-mana mengalami suatu tegangan yang luar biasa, ketakutan. Kali waktu ada seorang teman saya orang Bali, jualan jajan Bali di daerah Kedonganan. Orangnya polos. Lalu kemudian dia bergaul dengan orang, tiba-tiba dia ngomong, bicara tentang Tuhan, bicara tentang gereja. Lalu kemudian setelah ada 2 kesaksian dia sampaikan, ini karena dia member saya. Dia waktu saat didatengin seseorang membawa dolar, ibu waktunya ibu diberkati, didatengin dolar, lalu kemudian ibu, karena dia ngomong Tuhan Yesus, ngomong gereja, lalu kemudian ditukarlah ini dolar, 1 koper dikasih dolar. Dengan tukaran dengan 35 juta. Semuanya ditelepon, dia punya utang-utangan ditelepon. Lalu kemudian dia kasih uangnya 30 juta. Waktu dolarnya dibawa tukar, ternyata itu dolar palsu. Ternyata orang ini orangnya sederhana. Mungkin Pak Yonatan tahu itu Ibu Siti Asia. Itu kena 35, hampir 40 juta, ketipu. Nabung bertahun-tahun karena jualan
cacat. Itu luar biasa. Tapi dia bilang, Pak, saya tidak sedih, saya tidak bersyukur, hanya bersyukur uang bisa dicari, tetapi nyawa itu tidak bisa digantikan apapun. Tetapi saya berdoa supaya memberkati penjahat ini supaya bertobat. Dia bilang begitu. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kemudian ada juga orang yang datang kepada orang yang mengalami kegelapan ini, hidupnya waktu dia konsultasi dengan bapak rohaninya tidak ada jawaban. Maaf, ini Gabra, agama sepupu kita. Dia bilang berdoa, minta supaya ada petunjuk, datanglah kepada rohaninya, tolong doakan saya, kasih solusi seperti ini. Dia tidak bisa menjawab. Bapak rohaninya tidak bisa menjawab, maaf, agama seberang. Lalu kemudian orang ini dalam kekalutan, dia nanya, apa yang saya harus lakukan? Tiba-tiba ada orang datang mengasih dia uang. Ngasih ia uang, dia bilang, ini buat ibu, untuk keperluan ibu, begini. Tiba-tiba, lalu dia tanya, itu Bapak siapa? Saya malaikat. Dia bilang tuh orang itu seperti itu, saya malaikat. Nah, saat orang ini terus nanti di petunjuk, nanti kalau ibu kalau berdoa sebutlah nama Tuhan Yesus, dia akan menolong ibu dan dia akan menjawab segala keluhan, punya masalah apa saja, sebut nama Yesus, katanya begitu. Lalu kemudian ibu ini tiba-tiba mendapatkan petunjuk, pergi ke rumah hamba Tuhan, pendeta. Lalu kemudian ibu ini cari alamatnya sampai susah payah, akhirnya ketemu. Lalu pendeta ini, ya dari mana Bu? Saya kasih petunjuk jalan di alamatnya di sini. Begitu diterima dengan baik, pasti dalam hatinya ini dari Tuhan. Pendeta ini bilang pasti ini dari Tuhan. Lalu diajak konsultasi, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia di luar ruang tamu ada gambarnya Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, aduh Pak, yang nolong saya kemarin ini, katanya dia bilang begitu. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, artinya saya nggak ngerti kalau orang yang bilang ini saya malaikat, apakah memang Tuhan Yesus? Tapi saya yakin Tuhan Yesus tidak mewujudkan diri di situ. Tapi yakin dan percaya bahwa orang itu saat itu bisa dirubah mukanya seperti malaikat yang membawa uang. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, yang saat ini digerakkan hatinya, lalu kemudian menolong seseorang, tiba-tiba mengatakan, ada orang mengatakan itu malaikat, kira-kira apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan bergembira dan bersuka cita. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 20, berbahagialah orang yang memberi daripada, masih ingat? Berbahagialah orang yang suka memberi daripada menerima. Kalau Bapak Ibu kepingin bahagia, satu saja syaratnya, apa itu? Memberi. Memberi, bukan hanya kalau kita tidak punya uang, kita punya keselamatan yang luar biasa. Itu kita kasih kepada mereka, kasih keselamatan. Tapi syukur-syukur kepada Bapak Ibu kalau masih kelebihan uang, membagikan kepada saudara. Saatnya sekarang kita adalah orang yang bisa membagikan sesuatu, sehingga disebutlah kita menjadi anak terang yang luar biasa. Yaitu terang, yaitu menjadi garam dan terang, yaitu menjadi terang bagi mereka. Yaitu kapan? Waktu saat mengalami kegelapan, waktu saat dunia dalam kegelapan. Makanya dikatakan bahwa nanti akan berduyun-duyun bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu bicara tentang Bani Kedar, Bani Bayot, dan semua akan berduyun-duyun. Dan saya membaca di Facebook itu luar biasa. Sekarang ada banyak orang, malah ada salah satu orang daripada seberang sangat khawatir dan ketakutan karena umatnya banyak yang mengundurkan diri, terlebih-lebih banyak yang bertobat mencari Tuhan Yesus. Kita berdoa waktu saat penuaian jiwa-jiwa, kita tidak ketinggalan. Kita semua siap menuai jiwa-jiwa. Siap Bapak Ibu? Siap menuai di dalam setiap jiwa-jiwa. Bapak Ibu sekalian, waktu saat sekarang ada banyak orang yang lagi kekalutan. Lagi sampai saya waktu saat ketemu dengan saudara saya di kampung, tapi dia punya rumah di Jalan Sudito Denpasar. Waktu saya cerita, tolong dong ceritain maksudnya itu apa. Begitu saya menceritakan bagaimana keselamatan terjadi, Tuhan Yesus, kenapa saya harus dipilih, kenapa saya harus menjadi Kristen, bukan karena sesuatu yang lain,
Tetapi keselamatan kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tetapi mempunyai kepastian keselamatan bahwa kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bahwa kita punya kepastian. Bapak kok berani ngomong begitu? Memang Bapak sudah pernah masuk surga. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengusir setan demi namaku, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan waktu saat kita menyerahkan semuanya, percayalah bahwa hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Kita waktu yaitu yang kedua, kapan kita menjadi terang? Waktu orang tidak mempunyai tuntunan hidup mereka. Waktu saat tidak mempunyai tuntunan dalam hidup mereka. Karena di dunia ini mereka hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak ada tuntunan, cara bergaulnya, cara berkata-katanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bergaul sehari-hari dengan saya ini bahasanya agak halus. Soalnya kalau Bapak Ibu saudara ketemu orang Singaraja yang belum pernah keluar kota, kalau tinggal di Singaraja saudara bisa kaget-kaget saudara. Kalau biasa dengan bahasanya peliharanya Pak Yolanta itu biasa. Kalau orang di sana ngomongnya, yang Singaraja ada, Singaraja ada. Nah, saya mudah-mudahan anak Tuhan tidak seperti itu. Kalau di Singaraja baru ketemu dia bilang, woi anjingnya baru datang. Orang aja juga anjing berkata. Tapi itu mungkin karena suasana akrabnya ya. Tapi kalau saudara tidak paham, tidak mengerti, saudara pasti akan tersinggung. Wah itu dia bilang, masa dokter dia bilang, wih dokter cicingnya baru datang. Dia bilang begitu. Jadi walau bahasanya seperti itu. Karena saya sebagian besar di Singaraja itu tinggalnya di Puri, bahasa Sorsinggenya hanya halus. Jadi kalau meledak sekali waktu bahasa kasarnya muncul, itu aslinya keluar, saudara. Jadi mana-mana punya bahasa aslinya. Bahasanya kalau Jawa Timur itu Surabaya dan Madura, itu biasanya. Kalau di daerah Sumatera itu orang Batak. Oi babi, katanya bilang begitu. Baru ketemu temen istilah babi. Nah itu terjadi, tapi tidak apa-apa karena kita berbeda suku, kita harus paham, kita harus mengerti. Tetapi waktu saat kita di dalam Kristus adalah orang yang sudah cipta baru dan menjadi orang baru. Dalam bahasa bertutur kata pun menjadi yang baru. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kita menjadi orang yang di dalam Kristus. Kapan itu? Waktu saat kegelapan itu, saat terang itu bercahaya, waktu saat orang tidak punya tuntunan hidup. Dan saya bilang tadi bahwa orang yang tidak punya tuntunan hidup, tidak punya cara bergaul yang baik. Maaf, pergaulan remaja, pemuda, itu cara pacarannya juga harus juga dengan cara Tuhan sendiri. Itu tuntunan sebagai orang Kristen luar biasa. Dibimbing, makanya ada pernikahan kudus. Dan saya mau tanya di sini orang muda, saya orang muda sini, anak-anak muda, muda-mudi, siapa yang sedang pacaran? Nah, kalau orang pacaran itu bisa membedakan antara orang yang menikah dan yang sudah menikah. Ini agak naik sedikit biar ada sedikit supaya nggak ngantuk. Orang pacaran dengan orang sudah menikah itu beda, saudara. Kalau banyak orang yang yang belum menikah, itu biasanya pasti yang laki itu banyak cerita. Oh, segala janjinya diobral. Tapi saya bisa membedakan itu. Waktu saat menikah, itu tiba-tiba yang banyak cerita itu istrinya. Waktu saat lakinya itu mau berjanji. Tapi waktu menikah, karena istrinya banyak cerita, karena lagi janji. Itu saudara. Kita cara pacarannya juga harus berbeda. Nah, saya kasih ilustrasi juga sedikit. Sekali waktu ada orang cerita di pantai. Karena saya dulu tinggal di Puri, anaknya ini juga sedang pacaran dengan orang negara. Lalu ceritanya kalau ngidul dia bilang, kalau nanti kita punya anak, satu pita merah, yang perempuan pita merah, yang lakinya pakai dasi. Lalu kemudian kalau persekutuan ibu-ibu, lautan api pun akan kuseberangi. Wah, itu luar biasa, janjinya luar biasa. Tiba-tiba waktu saat menikah,
Lalu yang ada persekutuan ibu-ibu, begitu bapaknya ditunggu-tunggu nggak jemput-jemput. Pak, kok lama sekali sih jemputnya? Udah tahu hujan gede, masa jemput? Loh, dulu katanya lautan api, baru gerimis saja udah lupa sama janji. Jadi kalau sekarang misalnya, makanya kan saya bisa membedakan mana yang sudah menikah atau yang belum menikah, saya sudah tahu. Nah, kalau sedang berkumpul berdua, di sini anak-anak muda banyak. Kalau sudah berkumpul berdua, saya pasti rekam itu anak-anak muda. Itu perkataannya yang lakinya itu banyak sekali. Nah, dalam rangka mengobrol janji. Pengalaman. Itu biasanya kebanyakan mungkin pengalamannya seperti itu. Saya nggak tahu waktu bagaimana Pak Gembala waktu pacaran sama ibu. Soalnya ini Bapak ini kadang-kadang Bapak Gembala ini sedikit sangat curhat karena teman baik. Orang saya sudah menikah, masa disuruh bawa saya nginep di sini? Dan saya mau juga ini. Tapi tidak apa-apa, baik juga, kita juga konsultasi dan juga sudah bergaul banyak. Nah, yuk, karena tuntunan hidup tidak ada bagi setiap kita anak Tuhan. Kalau orang ini satu kali lagi, kalau anak ini bicara tentang anak muda, itu waktu saat pacaran, bedanya di mana? Waktu saat pacaran, ini belum COVID, itu waktu pegangan tangan dengan ceweknya, dengan pegangan salaman dengan neneknya, kira-kira perbedaannya di mana? Oh, waktu masih gadis dipegang ada capat-capat, salamannya erat-erat, saling mesranya. Tapi waktu saat salaman sama neneknya, kok sebentar aja udah cabut. Nah, seharusnya sama, jabatan tangannya juga sama. Itu pacaran yang benar. Jadi kita sampai pada pernikahan yang kudus yang luar biasa karena diberkati oleh Tuhan. Artinya kita dituntun di dalam tanah terang. Kalau sekarang kadang-kadang anak-anak ini waktu ngapelin itu si ceweknya, itu neneknya itu udah malam jam 10 mendekat jam 11, neneknya keluar seliwar, dia bilang nenek belum tidur. Tanya neneknya, maksudnya seliwar cepat pulang. Ini malah dia tanya neneknya kok belum tidur. Memang begitu. Ini kurang ajar begitu. Karena itu kita ini sekarang kita lihat bahwa mari kita menjadi tuntunan yang luar biasa. Karena ada satu suku, maaf saya tidak bilang karena nanti menjadikan orang nanti tidak enak. Kalau waktu ada orang berpacaran coba-coba dulu. Nanti kalau cocok dilanjutkan. Jadi kalau tidak cocok berakhir. Wah, ini nggak benar, ini kayak nyobain masakan saja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita supaya kita dituntun kepada arah yang benar. Itu yang bicara tentang terang. Lalu yang kedua itu bicara tentang, yang kedua adalah garam. Nah, kita bicara tentang garam. Kita akan baca Matius 5 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang diasingkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mau tanya, kalau garam itu misalnya kita buang, kira-kira hilang nggak asinnya? Nggak bisa hilang asinnya. Tetap saja asin, walaupun sudah diinjak tetap aja asin. Nah, yang dimaksudkan garam ini, Tuhan Yesus bicara tentang garam waktu saat di Sungai Yordan sana. Ternyata itu ada HCl dan segala sesuatu. Lalu kemudian di situ bicara tentang garam, bicara tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ternyata ada zat yang bercampur di situ. Lalu kemudian itu dipakai oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya, itu bicara tentang garam itu menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua itu menjadi pupuk ternyata garam itu. Lalu yang ketiga adalah untuk kuman-kuman daripada pupuk itu hilang kalau ditaruh garam. Nah, kalau di garam yang biasa, garam dapur yang kita pakai, itu biasanya kalau di rumah kita itu, rumah di Jogja istri saya, sekali waktu ada ular di sana. Demikian juga ponakan saya di Jogja di sana, sekali waktu di rumahnya dicari ular. Ternyata mereka itu dikelilingi pakai taburan garam. Ternyata ular itu juga takut sama garam. Nah, garam itu lalu ditabur di sana. Nah, bicara tentang garam ini,
Tuhan Yesus pernah berbicara tentang masalah konteksnya adalah bahwa garam ini adalah garam yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah untuk menjadi pupuk bagi kebun. Lalu kemudian untuk musuh ada di dalam Hakim-Hakim ditulis di sana. Nanti baca itu dituliskan ternyata ada perjanjian garam. Waktu saat musuhnya lalu ditaburi garam di seluruh kebunnya itu. Waktu saat kebunnya ditaruh garam, itu tumbuhan mati semua. Nyata garam yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah menggarami. Lalu kemudian kita menggarami daripada orang-orang yang tidak punya hidupnya itu di dalam tawar hati. Kita harus menawarkan kepada mereka. Nah, waktu saat menggarami mereka, kita menjadi berkat buat mereka. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi garam dimanapun kita dibutuhkan banyak orang. Tetangga kita, sekali waktu ada seorang pendeta bersaksi begini, dia punya jemaat itu selalu hidupnya mengucap syukur. Waktu makan ayam taliwang, waktu saat makan itu mengucap syukur luar biasa. Terima kasih atas berkat-Mu, atas ayam taliwang pertama, dalam nama Yesus, amin. Lalu kemudian minggu depannya berubah, makanannya hanya nasi dengan kangkung alias capkung, bukan capjai tapi capkung. Waktu saat mereka makan, mereka mengucap syukurnya sama dengan ayam taliwang. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira waktu Bapak Ibu berdoa mengucap syukur waktu saat nasi dengan garam saja, kira-kira ucapan syukur dengan ayam taliwangnya sama enggak sukacitanya? Sama ya. Nah, itu sekali waktu ibu ini tetangganya lihat mengucap syukur untuk makan ayam taliwang dengan nasi dengan garam. Beberapa minggu kemudian tetangganya bilang begini, Bu, ibu itu kan tadinya makan enak, mengucap syukurnya luar biasa. Tapi waktu ibu makan nasi dengan garam, ucapan syukurnya tidak pernah berubah. Apa yang menyebabkan ibu? Karena Tuhan memberkati makanan saya, walaupun nasi dengan garam rasanya seperti ayam taliwang, katanya. Ternyata gara-gara seperti itu tetangganya bertobat, sekarang jadi percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Kita menjadi orang yang garam, kita yang menjadi penerangi orang banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara tentang garam, saya tidak banyak cerita di sini. Satu, tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira 10 menit lagi nanti saya akhir. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang gereja sekarang adalah masuk di dalam konteks Kisah Rasul, itu bahwa dikatakan setiap hari menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari mereka di dalam bait Allah, tiap hari mengucap syukur. Saya percaya gereja di tempat ini walaupun sekarang ibadah bersama-sama, tapi di rumah setiap hari bersama keluarga memuliakan Tuhan. Amin. Dan bawa keluarga, bawa tetangga, bawa siapa saja, saya percaya bahwa kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Dan kalau saudara menjadi garam dan terang, itu dibutuhkan banyak orang. Sekarang banyak sekali membutuhkan kita. Bukan hanya soal keuangan, banyak sekarang membagikan sembako lewat wadah MPUK, PGRII, PGPI. Sekarang buat sesuatu, buat hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Sekarang mereka menjadi berkat. Orang-orang yang tadinya pelit, saudara, itu menjadi berkat sekarang. Tetapi ada orang juga yang tadinya pelit, sekarang tambah pelit juga ada, karena ketakutan. Karena apa? Waktu jangankan saya bagi-bagikan, ini cukup enggak makanan saya, uang saya lagi 1 tahun. Kalau saya bagi-bagi, nanti bagaimana kalau saya kekurangan? Siapa yang membantu saya? Karena orang ini ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang menabur justru akan menuai. Firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 24 dan 25 mengatakan, barang siapa yang membagikan, dia tidak akan kekurangan. Tetapi menghemat luar biasa, justru kekurangan. Tapi kalau kita menabur, maka kita akan menuai 30, 60, sampai 100 kali lipat. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah garam, jadilah terang, jadilah berkat.
Kalau kita menjadi berkat seperti ini, kita masuk dalam dunia Kisah Para Rasul, setiap hari menambah jumlah mereka, dan bahkan ada orang-orang dijual harta kekayaannya, dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu mereka setiap hari menambah jumlah mereka, dan bahkan orang menjual hartanya, tanahnya, rumahnya, lalu ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Sekarang itu jarang ada, Pak. Jarang itu orang yang jual rumah lalu dibawa ke gereja. Dan jarang. Tetapi kalau itu ada, mujizat Allah pasti terjadi. Tapi ada beberapa orang saya dengar mempersembahkan rumahnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi puji Tuhan, orang ini ternyata rumahnya diganti lebih baik. Karena saya percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita. Jikalau Bapak Ibu dosa sekalian, kalau ingin berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat, jadilah garam dan terang. Jadilah dalam berkat, supaya semakin ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu saat kita pulang ke surga, maka kita akan disambut oleh Bapa di surga dengan malaikat Allah yang luar biasa. Karena itu kita berdoa supaya saat kita tidak sudah berdoa untuk COVID bisa segera berakhir, ternyata tak berakhir-berakhir. Ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Karena ada jiwa-jiwa yang perlu, ada sudah menguning yang perlu siap kita tuai. Yang penting kita siap menuai daripada jiwa-jiwa. Karena itu Bapak Ibu jadilah berkat. Karena itu nanti pemain musik saya mengajak menyanyikan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Nah sekarang ini adalah kesempatan. Nah sebenarnya kalau kita lihat di dalam kesulitan itu justru ada kesempatan. Justru karena kita menjadi berkat. Siap memang menjadi berkat bagi banyak orang? Siap? Kalau siap menjadi berkat bagi banyak orang, mari angkat tangan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini